فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada dhanna wa akhawatiha yang terbagi menjadi beberapa macam yang bagi Muhammad Faizal. Menjadi 3 macam. Yang pertama, permana sangkaan atau dhan. Tayyib anggotanya berapa? 4, yaitu dhanna, hasibah. Lihat kita dhanna, hasibah, kemudian apa yang kedua, yang sisa 2 menjadi ikrar. Qala wa za'ama. Nah, dhanna, hasibah, qala wa za'ama, ini dia balik yang memiliki makna. Dan yang kedua apa? Ditutup kitabnya akbar. Bermakna yakin, yaitu ra'a, alima, wajada. Tayyib ada 3, ra'a, alima, wajada. Dan yang ketiga apa? Sedih. Bermakna menjadikan, tasir atau tahwil, yaitu ittakhadha dan ittakhadha dan ja'ala, ada 2. Baik. Dan tugas yang kemarin membuat contoh dari kata-kata ini. Hendak ya Ridwan. Dhanna, dhanna itu kedua-duanya menjadi maf'ul. Dhanna, dhanna itu syamsa tali'atan. Baik. Ini hasil nahra Dahlan. Apa makna dahlan? Dangkal. Saya cara digunakan ini. Nah, Fi'l sama'a ngoriban. As-sama' Fi'l sama'a qariban. Apa maksudnya? Aku menyangka langit itu dekat. Itu dengan sangkaan yang salah. Langit itu jauh dengan di sana. Apa yang sangkaan, tapi sesuatu yang masuk akal. Nah,
Terus Akbar. Doa. Ra'aitul Islam mansuran. Na'am, ahsanta. Terus Alimtul bid'ata dalalatan. Alimtu al-bid'ata dalalatan. Na'am, ahsanta. Balik lagi tadi rohnya salah sebelumnya. Indak Hasan. Wajada. Wajadtu sa'ata. Wajadtu sabaha qariban. Baik, nampak. Nah, terus ittakhadtu. Nah, baik. Ittakhadtu al-Qur'ana sahiban. Baik. Terus Ja'altu al-waraq. Oke. Daun menjadikan kertas. Kertas menjadikan safinah itu gimana? Apa? Kapal-kapalan enggak safinah. Apa yang benar? Kalau ja'altul waraqah safinatan, ya itu pakai ini simsalabim jadinya. Kalau kapal-kapalan di bahasa Arab Alhamdulillah tidak ada kemudian apa safinatan, ya, jadinya kapal-kapalan tidak bisa. Nah, semuanya balak-bak, baik mainan. Ja'altul baba mughlaqan maksuran. Baik. Nah, Wal bab za'ama. Za'ama Abu Fawzan al-Jalsa Sa'ban. Baik. Mana mufawatan ada? Sahhalallahu amrak. Nah, baik. Terus qala Itu sejaratan jadidatan. tentu masa saya rotan yang menjadi apa maf'ul awal berupa tentu saya rotan jadi datang. Baik. Nah, kita lanjutkan. وعد ابن أجروم من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر سمعت تبعا لبعض النحويين. Ibn Ajurrum menghitung dari fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada dan khabar ini sami'tu. Jadi sami'tu dimasukkan dalam fi'il dhanna wa akhwatuha tab'an li ba'dil nahwiyyin, karena mengikuti sebagian ahli nahwu. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu. Sami'tu Zaidan yaqulu.
Perhatikan catatan kaki nomor 1. I'rabnya sami'tu fi'lun madhin mabniun 'ala sukun. Kenapa kalau ditanya kenapa mabni 'ala sukun? Indahnya Muhammad Badal. Sami'tu fi'il madhi mabni 'ala sukun, kenapa? Mittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Baik. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول أول. يقول فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة يقول في محل نصب مفعول ثاني لسمعت. Binaan ala annaha mulhaqatun bi af'alil qulub. Jadi di sini apabila dimasukkan sami itu dalam deretan keluarga dhamma, dalam kenapa diikutkan dalam apa deretan fi'il hati, af'alul qulub, perbuatan hati. Karena semuanya ini yang dibahas kemarin apabila mulai dari dhamma sampai ja'ala itu hubungannya dengan hati. Sangkaan, keyakinan, ya. Kemudian wal jumhur ala anna jumlata yaqulu fi mahalli nasbin hal. Dan jumhur ulama nahwu menjadikan jumlah yaqulu menduduki kedudukan nasab sebagai hal. Kenapa? Lianna af'al al-hawas la tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Perhatikan di sini, lianna af'al al-hawas, dikarenakan fi'il al-hawas yaitu fi'il yang dilakukan oleh indera. Panca indera kita al-hawas, yaitu dengan mata. Sami itu dengan apa berarti? Dengan telinga. Ra'aitu dengan mata. Kalau yang diinginkan adalah melihat dengan mata, maka tidak masuk dalam dhamma. Makanya ra'a kemarin yang dimasukkan di sini adalah ra'a yang bermakna apa? Yakin, aikona. Kenapa? Karena fi'il hawas yaitu fi'il yang merupakan perbuatan indera kita, anggota tubuh kita, tidaklah muta'addi kecuali kepada satu maf'ul saja. Baik, ini faedah diingat-ingat. Sehingga yang rajih manillah sami'tu masuk dalam keluarga dhanna atau tidak? Mukasya? Tidak. Baik, diperhatikan. Sami'tu tidak masuk dalam keluarga dhanna. Maka dikatakan setelahnya oleh pensyarah wa huwa ra'yun dha'if, dan ini adalah pendapat yang lemah. Maksud pendapat yang lemah ini apa? Yang dimaksud pendapat yang lemah ini, Indahnya Hamzah. Sami itu dimasukkan ke dalam dhanna dan teman-temannya. Baik. Wal mu'tamadu 'inda al-jumhuri anna jami'a af'alil hawasi allati hiya sami'a wa dhaqa wa absara wa lamisa wa shamma la tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Dan yang mu'tamad yaitu yang apa? Dijadikan sebagai patokan di sisi jumhur bahwasanya semua fi'il hawas yaitu fi'il yang merupakan perbuatan indera kita, panca indera kita. Yang itu adalah sami'an, mendengar berarti indera pendengaran, dhaqa merasakan, indera apa ini? Indera perasa, lidah. Wa absara penglihatan, wa lamisa ini apa? Indera peraba, menyentuh. Wa syamma, ini indera apa? Hidung, penciuman. Baik. La tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Semua ini tidaklah apa? Muta'addi, yaitu tidak membutuhkan objek kecuali apa? Satu.
ila maf'ulin wahid. Muta'addi hanya kepada satu maf'ul saja. Baik. Nah, jadi kaidahnya alhamdulillah fi'il yang berhubungan dengan panca indera. Maka ini apa? Muta'addi kepada satu maf'ul saja. Dan ada pun indera keenam. Siapa yang memiliki indera keenam? Wahyu. Baik. Kemudian fawaid wa tanbihat. Ghairul madi min dhanna wa akhawatiha ya'malu 'amal al-madi. Selain fi'il madi dari dhanna dan teman-temannya tersebut beramal sesuai dengan amalan fi'il madi, sama. Nahwu qaulihi ta'ala wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah. Ini persangkaan siapa? Yang mengatakan seperti ini persangkaan siapa? Persangkaan orang-orang kafir. Aku tidak menyangka bahwasannya hari kiamat itu akan tegak. Orang-orang yang kufur terhadap hari kiamat. Wa qaulihi ta'ala wa narahu qariba. Maknanya apa? Dan kami yakin bahwasanya apa? Bahwasanya hari kiamat itu dekat. Sebagaimana dikatakan kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang pasti datangnya maka itu dekat. Baik. Dan tugasnya apabila dicari fi'il mudhari dari apa? Dari fi'il tersebut. Nah, baik, fi'il mudhari'nya terutama yang apa? Yang butuh lihat di kamus. Yang thulathi mujarrad. Baik, adapun yang selain thulathi mujarrad seperti ittakhadha, maka ini langsung bisa apa? Diqiyas, yaitu apa? Fi'il mudhari'nya rijal yattakhidhu. Nah, adapun yang lainnya kalau belum melihat kamus, ya dilihat di kamus, ya. Fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, al-maf'ul tsani huwa fil asli khabar al-mubtada. Maf'ul yang kedua itu pada asalnya adalah khabar dari mubtada. Nah, fahuwa ya'ti mufradan. Maka dia itu datang dalam kondisi mufrad. Nahu ra'aitul ilma nafi'an. Aku melihat ilmu itu bermanfaat. Begini mengartikannya atau bagaimana? Indah ya Aba Mujahid. Ra'aitul ilma nafi'an. Mengartikannya bagaimana? Nah, ahsanta. Jadi di sini ra'a bermakna apa? Yakin. Aku yakin bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Ini khabarnya berupa apa? Asal dari na'am al-ilmu nafi'un. Berarti khabar jenis apa? Masih Abu Mujahid. Jadi jenis-jenis khabar ini jenis apa? Al-ilmu nafi'un. Khabar mufrad. Nah, baik. Dan juga datang ikhwanillah khabarnya itu dalam bentuk jumlah wa jumlatan. Nahwu ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Wa qad yulitu apa? Al-dhulla idmanuha. Baik, perhatikan hendak ya Umar. Untuk fawaid dan tanbih ini semua cetakan ada kan?
Cetakan apa? Yang pertama itu Ustaz bagian nomor 1 ada. Ghairul madi dari dilengkapi. Nah, kiriman yang pamit. I'rabnya berarti itu nanti ditambahkan. Dalam mengi'rab saja, mengi'rab sami'tu Zaidan yaqul. Adapun yang kita baca ini 6 fawaid ini ada semua. Baik. Nah, sekarang komen. Nah, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku yakin bahwasanya dosa-dosa itu akan mematikan hati. Nah, baik. Khabarnya mana? Nah, jumlah tumitul quluba. Baik, wa syibha jumlatin, dan juga bisa berupa apa? Syibhu jumlah. Dan sebagaimana jenis-jenis khabar yang 4 semuanya. Nah, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhu jumlah. Nah, yang belum ada di sini berarti apa? Buat contoh. Nah, khabar berupa jumlah ismiyah yang maknanya biar semuanya biar mudah apa untuk mengeceknya. Aku yakin bahwa rumah baru itu pemiliknya pergi. Aku yakin bahwa rumah baru itu pemiliknya pergi. Nah, nanti dibuat. Nah, kata-katanya mudah, tinggal menyusunnya. Baik. Nah, sekarang syibhah jumlah. Contohnya Alhamdulillah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Maknanya apa? Indah ya Adil. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian mereka itu kera dan babi-babi. Baik. Nah, syibhu jumlahnya mana yang menjadi apa? Menjadi khabar. Nah, menurut yang di sini saja dulu. Khabar berupa syibhu jumlah, mana syibhu jumlahnya? Nah, minhum. Baik, walaupun menurut pendapat muhaqqiqin khabarnya mahdhuf, takdirnya apa? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Apa? Hah? Pada ayat ini wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kalau menurut pendapat yang mudah, nah, yaitu apa? Yang asalnya khabar, al-qiradatu wal khanaziru apa? Minhum, ya kan asalnya gitu, ya kan? Berarti bagaimana kalau mau ditakdirkan? Sekarang kita berbicara asalnya sebelum kemasukan ja'ala. Kalau setelah kemasukan ja'ala tentunya bukan mubtada khabar lagi, ya tidak. Al-qiradatu wal khanaziru
minhum. Na'am kainun minhum. Baik. Atau na'am kalau dihitung semuanya berarti kainatun. Na'am kainatun minhum. Terjadi na'am atau muncul dari mereka. Terwujud. Terwujud dari apa? Dari mereka, sebagian mereka. Syahid ya Fadihina di sini minhum. Sekarang yang belum dicontohkan berarti apa? Sifat jumlah dengan bentuk apa? Dzaraf. Baik, dengan bentuk dzaraf. Aku menyangka dikuat ini tugasnya. Aku menyangka bahwa kitabnya Zaid di dalam lemari. Aku menyangka bahwasanya kitabnya Zaid di dalam lemari. Jadi kesimpulan untuk faedah yang kedua apa? Kesimpulannya bahwasanya asal dari maf'ul tsani itu apa? Abang Abdul Maf'ul tsani untuk keluarga dhanna itu asalnya apa? La. Anta ma'ana al-musafir. Baik. Jadi faedah yang kedua dikatakan di sini maf'ul tsani. Kita membahas maf'ul tsani. Maf'ul tsani dari apa? Dhanna wa akhawatuha. Itu pada asalnya adalah apa, Rifki? Khabar dari mubtada. Ya tidak? Nah, khabar dari mubtada. Makanya kalau dia itu khabar mubtada, maka macam-macamnya juga bisa apa? Bisa terjadi dari apa? Semua jenis-jenis khabar. Apa? Nah. Kemudian yang ketiga. Ini faedah penting karena apa? Banyak didapati dalam Al-Qur'an. Baik. Fattalidu dhanna lil yaqin. Ini diingat-ingat ya Khalifah. Terkadang dhanna itu bermakna yakin. Bahkan ini yang banyak kita dapati dalam Al-Quran, penggunaan dhanna bermakna yakin. Bukan hanya sangkaan. Baik. Nahu qaulihi ta'ala inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan apa? Aku akan bertemu dengan apa? Penghitungannya. Dengan hisab dari amalan-amalanku. Baik. Jadi di sini bukan hanya sekedar menyangka karena baik. Ini perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang perkataan siapa di dalam Al-Qur'an? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah bahwa fi 'aisyatir radiyah. Perkataan orang-orang yang beriman, ya tidak? Ahlul jannah, ashabul yamin. Tentunya mereka yakin. Yakin tentang apa? Tentang hisab. Sehingga bukan sangkaan saja. Nah, fadhanantu fi'lul madhi maknahu yaqin. Maka dhanantu di sini fi'il madhi bermakna yakin. Wa ta' fa'il. Wa annama wa anna wa ma dakhalat alaihi saddata masaddal maf'ulain. Dan anna serta apa-apa yang masuk padanya itu saddah masaddal maf'ulain, yaitu menutup kedudukan dua maf'ul. Baik. Perhatikan di papan tulis.
Ya. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Ini jelas sudah kita lewati. Di sini apa? Inna dan apa? Isimnya yaitu apa? Ya, mutakallim. Nah, kemudian dzanantu juga baru saja kita lewati di sini dzanna dan apa fa'ilnya. Ya tidak. Cuman di sini bermakna yakin. Nah, sekarang jadi masalah ini. Anni mulakin hisabiyah. Karena telah kita lewati dzanna itu butuh apa? 2 maf'ul. Nah, butuh 2 maf'ul. Baik. Kemudian setelahnya ini jumlah yang diawali dengan apa? Dengan inna wa akhwatiha. Asalnya kan inni mulakin hisabiyah. Inna dan ya mutakalim lagi. Cuman karena dia berada di pertengahan jumlah maka menjadi anna. Baik. Dzanantu anni mulakin hisabiyah. Di sini kita tidak bisa mengatakan ikhwanifillah maf'ul yang pertama mana, maf'ul yang kedua mana. Ya. Maf'ul pertama mana, maf'ul kedua mana? Kenapa? Karena ini sudah satu kesatuan. Anni mulakin hisabiyah. Maka kita katakan jumlah anni mulakin hisabiyah ini sadda, ya, atau kalau pakai fi'il sadda masaddal khabar. Sadda masadda maf'ulai dhanna. Dia apa? Menutup, ya, kedudukan 2 maf'ul dhanna. Ini maksudnya sadda masadda maf'ulai dhanna. Jadi jumlah ini sudah apa? Sudah menutup kebutuhan dhanna untuk mencari apa? 2 maf'ul. Itu maksudnya sadda masadda maf'ulai dhanna. Jadi diingat-ingat. Dan ini nanti insyaallah akan banyak ditemui pada kitab-kitab yang lebih luas. Cuman antum pahami faedah yang disebutkan di sini. Nah, baik. Anna wa ma dakhalat alaih. Anna wa ma dakhalat alaih. Maksudnya apa? Wa ma dakhalat alaih berarti apa? Ya mutakallim yang merupakan isim dari apa? Dalam contoh tadi. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Dikatakan dalam faedah di sini wa anna wa ma dakhalat alaihi saddah masaddal maf'ulain. Nah, berarti apa? Wa ma dakhalat alaihi. Yang masuk pada anna berarti apa? Isim anna dan khabar anna. Mana isim annanya? Ridwan. Ya mutakallim. Kemudian khabarnya anni mulaqin hisabiyah. Apa? Khabar anna mana? La. Khabar anna mana? Wahyu. Mulaqin. Tayyib mulaqin. Karena asal dari mulakin apa? Laqa yulaqi. Nah, ada huruf illah di akhirnya. Nah, tayyib. Seperti apa? Qadi menjadi apa? Qadin. Ya. Al-qadi menjadi apa? Qadin. Al-mulaqi. Kalau al-nya dihilangkan menjadi mulakin. Paham? Berarti kasrah ini bukan kasrah akhir. Nah, tapi di sana ada akhir yang muqaddar. Paham? Baik. Berarti apa? Khabar dari anna apa tadi? Mulakin. Baik, mulakin. Berarti i'rabnya bagaimana ini? Mulakin khabar anna marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah ala akhirih. Ya, dhammah yang muqaddarah.
Baik. Ala na'am akhirihil mahdhufah, pada huruf akhir yang dihilangkan. Baik, huruf akhirnya dihilangkan. Kemudian hisabiyah, sekarang apa ada? Anni mulaqin hisabiyah. Maf'ul lebih dari dari mulaqin. Karena mulaqin isim apa? Isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il, sehingga hisabiyah sebagai maf'ulun bihnya. Ya. Makanya anni mulaqin hisabiyah ini satu kesatuan yang dia menutup dua maf'ul apa? Dhanna. Jadi dia sudah mencukupi. Dhanna sudah tidak ribet lagi, sudah cukup ini. Nah, penggantinya sudah mencukupi. Nah, makanya dikatakan apa? Sadda masadda maf'ulai dhanna. Baik. Nah, sekarang tugasnya cari dalam Al-Qur'an dhanna yang lain yang bermakna yakin. Nomor berapa ini? Nomor 3. Yang pertama apa tugasnya? Naam, cari fi'il mudhari' dari naam fi'il dhanna wa akhwatiha. Yang kedua, naam, buat bahasa Arabnya, ya kan? Yang ketiga juga, yang keempat cari naam dhanna dalam Al-Qur'an yang lain yang bermakna yakin. Kemudian faedah yang keempat, idza kanat ra'a basariyah. Nah, idza kanat ra'a yakni kalimat ra'a atau kata ra'a basariyatan tadullu ala ru'yati bil ain fa innaha tata'adda ila maf'ulin wahid. Ini faedah yang keempat, hakikatnya penjelas saja ikhwanifillah dari yang telah disebutkan di depan. Apabila ro'a itu ro'a basariyah, bukan ro'a qalbiyah. Karena telah kita lewati ro'a masuk dalam jenis yang mana? Ro'a masuk dalam jenis yang mana? Indahnya alif bermakna yakin. Yakin itu perbuatan hati atau perbuatan panca indera? Hati. Nah, sekarang apabila ro'a yang diinginkan adalah ro'a basariyah, yaitu pandangan mata. Baik. Nah, tadullu ala ru'yah bil ain, menunjukkan apa? Penglihatan dengan mata. Maka fa inna tata'adda ila maf'ulin wahid, maka sungguhnya dia itu muta'addi kepada satu maf'ul saja. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok dia hanya muta'addi kepada satu maf'ul? Indah ya afana rijal. Dan doa rijala na'iman. Sahih aula? Dan doa rijala na'iman. Khata'. Baik. Kenapa sekarang? Jawabannya kembali kepada yang disebutkan tadi di depan apa? Kenapa kok kalau ro'a yang dimaknai penglihatan mata, naam, itu hanya muta'addi kepada satu maf'ul. Misalnya apa? Ra'aitus sayyarah. Nah, ra'aitus sayyarata amamal masjid. Ini jelas apa? Satu maf'ul saja. Kenapa? Berhubungan dengan panca indera. Nah, karena jumhur ulama sepakat bahwasanya fi'il yang
merupakan perbuatan hawas, perbuatan panca indera, maka hanya butuh satu maf'ul. Nahu ra'aitu Zaidan. Wa idza ata ba'daha ma yuhimu annahu maf'ulun tsani yu'rabu halan. Ini kaidahnya. Kemudian apabila datang setelahnya hal-hal yang yuhimu, yaitu yang menimbulkan sangkaan atau dianggap itu adalah maf'ul tsani, maka di'rab sebagai hal. Baik. Misalnya nahwu ra'aitu Zaidan qa'ima. Ra'aitu Zaidan qa'ima. Kalau yang diinginkan adalah penglihatan mata, maka maknanya Maknanya bagaimana? Berarti mengartikannya sekarang Iqra. Aku melihat Zaid secara berdiri. Bagaimana makna yang lebih jelas lagi? Umair. Nah, dalam keadaan berdiri. Aku melihat Zaid dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena di sini qa'iman sebagai maf'ul tsaniyah. Sebagai apa? Sebagai hal. Bukan sebagai maf'ul tsani. Diingat-ingat. Jangan pada tidur. Pada tidur? Hal nanti insyaallah. Ada pembahasannya. Dalam biasa masa belum lewat hal. Hal yaitu isim yang senantiasa mansub, yang menunjukkan keadaan. Insyaallah nanti ada pembahasan hal tersendiri dalam pembahasan mansubat. Kita sekarang sedang dalam bab marfu'at. Intinya yang paling bilang berarti sekarang yang dipegang pokoknya kalau ra'a yang diinginkan adalah penglihatan mata, maka butuh berapa maf'ul aziz? Satu saja. Kalau seandainya setelahnya kok ada kata yang itu bisa disangka sebagai maf'ul kedua, maka i'rabnya apa? Dipegang dulu i'rabnya sebagai apa? I'rab sebagai apa, Siddiq? Dan nyambung. I'rab sebagai apa? Hal. Baik, i'rab sebagai hal. Ini butuh sinyalnya yang paling bila jangan hilang muncul. Pakai sinyal yang Farsi. Ya, sinyal yang bagus. Baik. Kemudian yang kelima, hunaka af'alun katsirah tansibu maf'ulain wa laysa min akhawati dhanna. Di sana ada fi'il-fi'il yang banyak yang juga menasabkan dua maf'ul, tapi bukan termasuk dari akhawat dhanna. Jadi tidak semua fi'il yang menasabkan dua maf'ul itu masuk keluarga dhanna. Paham? Cuman keluarga dhanna tadi. Ada berapa semuanya berarti? Keluarga dhanna, Hasan? Tiga itu kan kelompoknya. Baik. Keluarga dhanna semuanya ada berapa anggotanya? Ayo. 9. Yang kemarin masih ingat kan? Baik. 9 atau 8? 9. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Ajurrum berapa? 10. Dikeluarkan apa? Sami'tu. Kenapa? Kenapa Siddiq? Kenapa Bang Tian?
Sami itu kita tidak masukkan dalam keluarga dhanna, sayang, kasihan. Tapi yang bukan keluarga jangan dimasukkan memang. Nah, kenapa sekarang? Butuh sinyal kuat. Kasih. Karena dia berhubungan dengan panca indera, sehingga cuma butuh satu maf'ul saja. Contohnya yang menasabkan dua maf'ul tapi bukan akhwat dhanna, yaitu kasa wa aqta. Kasa yaitu apa? Memakai. Aqta memberi. Sekarang dibuat contohnya dari kasa dan aqta. Kemudian yang keenam, dzakara al-musannifu dhanna wa akhawatiha fil marfu'ati istitradan li tatmimi baqiyatin nawasikh. Ini juga yang keenam tanbih yang butuh dipahami. Bahwasanya musannif yaitu Ibnu Ajurrum menyebutkan dhanna wa akhawatiha dalam bab marfu'at. Istitradan. Yang dimaksud dengan istidrad ini istilah istidrad. Mana istidrad itu apa? Istidrad yaitu apa? Menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya karena untuk suatu kecocokan, munasabah. Hakikatnya atau tempatnya sebenarnya pembahasan dhanna itu di bab mansubat. Kenapa? Karena kedua-duanya mansub. Ada yang marfu' tidak? Dua maf'ul dhanna kedua-duanya mansub. Enggak ada yang marfu', padahal kita sedang membahas apa? Marfu'at. Makanya disebutkan yang dhanna pada bab marfu'at sebenarnya apa? Tidak ada tempatnya. Cuman istidradan disebutkan untuk kecocokan demi menyempurnakan apa? Nawasikh yang masih tersisa. Karena nawasikh dalam bahasa Arab ada 3 macam, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Ya, paham? Kalau ditanya, dhanna kok diikutkan di sini? Padahal pada dhanna tidak ada yang marfu' sama sekali. Dia tidak merofakkan, bahkan menasabkan kedua-duanya. Kenapa? Jawabannya Hamzah. Istidrad. Ya, kecocokannya apa? Kesesuaiannya disebutkan di sini. Sisi kecocokannya mana? Apa Muhammad Qadam? Untuk menyempurnakan jenis-jenis nawasikh. Barakallahu fiikum. Kami lihat. Berarti tugasnya berapa tadi? 5 ditambah kemarin 3. Berarti cuma 8. Mudah. Baik. Barakallahu fiikum. Kami lihat. Subhanallah. Apa ini? Maf'ul tsani yang berupa jumlah ismnya kan sudah saya berikan tadi, kalimat bahasa Indonesianya. Tinggal diubah ke dalam bahasa Arab. Soalnya tadi ada 2 kan? Yang sudah berupa jumlah ismnya dan berupa dzaraf. Tinggal diubah ke dalam bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Yang pertama cari apa? Fi'il mudhari'nya. Tidak
Enggak, antum hafal aja fi'il mudhari'nya. Kalau dibikin contoh baik. Tapi tidak ada perintah membuat contoh. Yang penting untuk dilihat fi'il mudhari'nya agar nanti tidak salah-salah. Paham? Ja'ala jangan sampai ja'ala yaj'ulu. Naam, baik. Dicari fi'il mudhari'nya. Karena itu kan fi'il thulathi mujarrad. Baik, mafhum?